Syria tahu, Teteh? Gitulah. Kan saya masyarakat awam, jadi menyimak dulu nanti nanya. Saya sempat nulis walaupun tidak beres itu. Tapi kalau misalkan ditarik ke Indonesia kan sebenarnya Indonesia negara yang sangat agraris ya maksudnya. Hanya di Indonesia lah tajri min tahtihal anhar tuh terlihat gitu. Hati itu. Ada terjemahan di bawah sini ya kan? Apa sih? Nah kalau Indonesia kan Indonesia juga diapit Cina sama Amerika. Gitu. Perang dagangnya gitu. Konteksnya dulu ya berarti. Oh, sekarang aja. Nggak sekarang. Sekarang juga oke. Cukup menarik dan panjang. Menuntut untuk ada episode 2 berarti gitu. Ini tiba-tiba membahas politik tapi tidak apa-apa. Selamat datang di Benang Merah. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Yang pertama ada Kang Rafli dari aktivis Gen Z. Yang kedua ada Kang Widi dari alumni Akademi Siroh. Dan yang terakhir ada Teteh Mareta dari Masyarakat awam. Masyarakat awam. Lanjut, Kak. Nah, kita hari ini mau ngebahas satu tema nih, Kang. Kan dulu tuh Indonesia tuh kan sukunya banyak nih. Nah, di Arab juga sama kan bersuku-suku gitu. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kita ambil benang merahnya, Kang, kalau di Indonesia sama di Arab zaman dulu tuh kira-kira titik temunya di mana sih gitu? Kalau misalkan saya lihat ya, kan banyak nih yang konflik misalkan nih. Mau yang di Indonesia atau mau yang di Arab gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan dulu Rasulullah tuh cari solusinya gimana sih kalau misalkan ada terjadi hal seperti itu? Nah, dari Kang Widi dulu, Kang. Gimana? Saya dulu. Kembali sebenarnya bicara masyarakat ataupun background dakwah Rasulullah, baik itu mulai dari geografi alamnya pun dengan kondisi sosialnya, maka ya itu merupakan sesuatu yang perlu kita pahami sebenarnya ketika bicara lebih lanjut ke dakwah siriyah, dakwah jahriyah. Siriyah tahu, Teteh? Gitulah. Kan saya masyarakat awam, jadi menyimak dulu nanti nanya. Oh, sembunyi-sembunyi. Kalau ada sembunyi-sembunyi ada terang-terangan ya. Iya. Nah, itu saya tahu. Belajar waktu SD ya. Ya itu merupakan bagian dari hal yang perlu dipahami gitu sebelum membahas ke sana gitu. Dan tentu keberagaman masyarakat di Arab ya tentu dengan berbagai sukunya, karena masyarakat Arab itu adalah merupakan masyarakat yang tidak pernah besar, dalam artian tidak pernah bersatu gitu. Ada berbagai macam kabilah, pun suku yang menaungi, ya suku itu sesuatu yang cakupannya lebih luas, dan kabilah itu ya keluarga-keluarga yang bisa dibilang ya saling berkaitan sebenarnya, tergantung konteksnya. Circle gitu ya. Iya, ya, suku Quraisy kan ya meliputi kabilah, banyak kabilah gitu, banyak bani gitu, Bani Hashim, kemudian Bani bisa jadi lebih kecil lagi Bani Abdul Muthalib, padahal Bani Abdul Muthalib sama-sama Bani Hashim gitu. Nah, jadi keberagaman itu ada gitu, dan baik itu di Mekah gitu ataupun di luar Mekah gitu, itu banyak sekali suku yang kalaupun kita baca-baca buku sejarawan, mereka pun tidak bisa sampai final gitu memetakan masyarakat Arab Saking gitu. banyaknya. Saking banyaknya gitu sih. Nah, kalau di Indonesia, Kang, kan kalau di Indonesia tuh dulu kerajaan-kerajaannya, terus suku-sukunya juga banyak gitu ya. Nah, kira-kira sama nggak sih kondisinya sama yang di Arab zaman dulu?
Ya. Kan kalau di Arab mah yang kayak tadi Kang Widi bilang masih satu keluarga gitu ya, cuma beda circle gitu kan. Asik. Kalau di Iya. kalau Apakah di di Indonesia juga nah circle gitu. Apakah apa marganya teh? Apa tuh marga aku? Heeh. Dari Sumatera kan? Caniago, aku orang Caniago. Padang, sukunya suku Minangkabau. Oke. Nah, apakah ada pengklasifikasian itu mungkin? Itu sama nggak sih Iya. kayak gitu nggak sih? Ya, sebenarnya kalau misalnya tadi kan Kang Widi juga jelasin ya, maksudnya kalau Arab itu bentuknya jazirah daratan gitu ya. Maksudnya mereka cenderung kayak satu daratan tapi beda-beda circle, Iya. bani atau kabilah. Kalau di kita mungkin ya konteksnya kita di Nusantara sebelumnya Indonesia, kan kita tuh disebut sebagai negara di bawah angin loh. Bukan avatar ya. Karena kita tuh ada apa daerah kita tuh kebetulan di zaman itu karena maritim, jadi kan ada arus perdagangan dari Arab ke Nusantara nih. Kita tuh ada di bawah di bagian bawah ketika angin itu angin itu mengarah dari Arab ke Nusantara, jadi disebut negeri di bawah angin. Nah tapi uniknya adalah bahwa kita tuh negara yang disebut sebagai archipelago atau negara kepulauan. Banyak pulau-pulau, benar nggak sih? Banyak pulau, otomatis setiap pulau beda-beda nih ya, beda suku, dari Batak, Padang, terus Bugis, Sunda dan sebagainya, kan itu ternyata pada faktanya juga ada gitu kan. Dan uniknya adalah semuanya itu juga memang pada faktanya kalau dibilang tentang kesamaan, ada kesamaannya. Semuanya juga berbeda-beda gitu. Punya kekhasannya masing-masing gitu kan. Bahkan ya salah satu keunikannya di Nusantara ini kan banyak sekali bahasa daerah yang beda-beda gitu. Kita aja Sunda beda dengan Jawa, beda dengan Betawi mungkin, beda lagi gitu. Jawa aja, Jawa Setengah sama Jawa Timur Iya, beda. Jawa Tengah, Jawa Timur ngapak ada gitu. Bapaknya gitu. Ada, tapi ya justru ada satu kesamaan di antara kondisi Arab pra-Islam dengan di Nusantara juga. Ada satu keberagaman yang memang sangat-sangat terlihat dan begitu nyata gitu. Cuman kan mungkin nanti dibahas sama Kang Widi kalau misalkan justru Islam itu melebur itu semua nggak sih, maksudnya kayak udahlah kita nggak usah circle-circlean, kita tuh satu gitu maksudnya. Kayak ya udah kamu Batak, kamu Bugis, kamu Sunda, kamu Jawa, tapi ya kita tetap saudara seiman gitu. Nah itu mungkin salah satu keunikannya, kemiripan antara Nusantara dengan Arab itu sama-sama. Walaupun yang satu itu jazirah atau mungkin peradaban gurun lah karena ya daratan, yang satu yang kalau di Nusantara pulau ke pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah. Ya. Penasaran banget tentang kehidupan khususnya tentang Islam ya ketika zaman dulu gitu. Kan kita suka bacanya di buku-buku gitu. Pengen nanya nih Kang, kayak kondisi masyarakat Arabnya itu sebetulnya ketika Islam itu belum datang tuh ke negara itu gimana sih, apakah carut marut gitu, apakah pabalatak gitu, sosial politik gimana sih gitu, apakah memang sudah tertata dengan berbagai macam apa namanya suku teh bahasa Arabnya kabilah Tadi pabalatak apa kan? ya itu apa namanya jadi maksudnya teh kacau carut marut gitu teparugu gitu. Kalau ketika belum kumaha ta pengen tahu gitu saya teh. Ya di masyarakat Arab ya sebenarnya ya menarik gitu ketika dibahas tentang bagaimana kondisi sosialnya gitu. Walaupun ya tadi gitu disatukan dalam ya tadi sukunya sebagai suku Arab gitu. Tapi ya kembali keragaman itu hadir gitu. Keragaman bahasa itu jelas, tapi tetap ada bahasa yang pemersatu gitu. Karena pun ya dengan kondisi masyarakat Arab yang memiliki satu pusat keagamaan, yaitu menjadi Makan boleh ya? Mangga dilihat Boleh kok, gepok. menjadi satu jadi pemersatu lah tadi gitu pusat keagamaan ini gitu. Tapi ya kembali bahwa keragaman itu ada kan. Dan ketika kita bicara bagaimana kondisi sosial masing-masing kabilah ya
ya sebenarnya kembali ke kondisi lingkungannya juga gitu. Itu sangat berpengaruh gitu. Kalau tadi negara kepulauan, ya maka mayoritas ataupun kebanyakan suku-suku ini ya kebanyakan ya nomaden gitu, masih berpindah-pindah karena kondisinya Kalau di kondisi Arab itu gurun, ya? iya. Dan ini pun mempengaruhi bagaimana cara mereka hidup gitu. Dimana mungkin kalau disederhanakan ya bisa kita bagi ke dalam ya 2 ataupun 3 kondisi alam gitu. Ya ada mungkin yang hidup di gurun gitu. Kemudian juga ada yang hidup di tanah yang subur gitu. Tanah Ada juga yang subur ya. ada gitu. Ada beberapa titik yang mungkin ya bisa dibilang memiliki potensi pertanian di sana gitu. Seperti Yastrib ataupun Madinah kemudian namanya diganti gitu. Kebun kurma gitu ya. Iya, ataupun Taif gitu. Itu kan kondisi-kondisi yang ataupun kondisi alam yang memiliki potensi apa? Ya pertanian di sana gitu. Ada juga ya yang mungkin masyarakat yang terbentuk dari satu kondisi apa ya? Kondisi-kondisi lain gitu. Seperti pun potensi gurun pun sebenarnya jauh juga gitu dari apa? Karena kan menetap gurun tuh ya nomaden biasanya. Ini menetap tapi tidak punya potensi alam yang memadai gitu. Hanya sumber air yang terkumpul aja gitu, zam-zam gitu. Dan mungkin terbentuknya didukung oleh apa? Terletak di jalur perdagangan gitu. Dan kondisinya cukup ekstrim sebenarnya. Dimana walaupun mungkin tadi gitu ada pemersatu, tapi tetap gitu kondisi gurun yang keras memaksa Karakternya juga. ya karakternya ya saling ya kalau nggak jadi penggembala ya jadi begal gitu. Oh iya, Iyalah. zaman dulu ada begal. Oh banyak. Iya, beneran ada. Ada. Dan itu nanti hukumnya, terus nanti hukumnya apa? Dia orang udah ngebegal manusia yang di sana gitu. Apakah ada kehidupan seperti kita gitu? Ada hukumnya gitu setelah melakukan kejahatan gitu? Ada di masyarakat apa Arab sebelum Islam ada hukum yang berlaku gitu. Kalau misalnya itu ya diketahui penyerangnya siapa gitu. Bisa jadi ya jadinya ujungnya nanti perang antar suku gitu. Kalau enggak ya tadi gitu berhasil ditawan jadi budak gitu ujungnya dijual gitu. Emang banyak budak ya zaman itu ya. Iya. Nah kalau di Indonesia kan gimana? Kan tadi ya menarik yang bahasan tentang jalur perdagangan. Kan di Indonesia juga ada jalur perdagangan. Nah terus waktu zaman Nusantara nih, tadi juga kan disebutin ada hukum juga yang berlaku gitu ya di Jazirah Arab sebelum Islam. Nah kalau di Indonesia nih hukumnya kayak gimana tuh waktu masih Nusantara gitu sama jalur perdagangan yang tadi itu? Jujur itu cukup menarik kalau kita bahas karena ya betul ya kayak kata Teh Marita, kalau kita jadi penasaran nih sebenarnya apa sih yang sebelum kita lahir itu terjadi di tanah yang kita pijak hari ini gitu kan. Dan sebelumnya saya sempat bilang bahwa kurang lebih bisa dikatakan secara geografis tuh apa ya istilahnya, si posisi geografis Nusantara itu kan posisi yang sangat strategis. Kenapa? Kalau misalkan diceritakan kondisinya Bandung misalkan, bisa dikatakan buat teman-teman yang di Bandung yang mendengarkan mungkin ya, Nusantara tuh kayak perempatan Kircon. Ada ya. Trafficnya paling rame, lampu merahnya paling lama. Iya. Nah, bisa dikatakan sebenarnya dengan jalur perdagangannya yang melalui Nusantara itu yang paling ramai. Kenapa? Karena itu jadi tempat lewatnya orang-orang dari Cina, dari kepulauan di sebelah timur dan juga ke timur tengah gitu kan, termasuk juga Arab. Dan faktanya adalah bahwa sudah terjalin sebuah sebuah koneksi perdagangan antara orang-orang di Arab dengan di Nusantara pada saat itu ternyata. Artinya sebenarnya secara jenis masyarakat Nusantara itu
adalah terutama yang di pelabuhan-pelabuhan ya. Karena kan tadi kita ceritakan bahwa Nusantara itu negara kepulauan. Otomatis banyak ini kan, banyak pantainya lah istilahnya. Dan diceritakan bahwa banyak sekali pelabuhan-pelabuhan di mana orang-orang Arab yang berdagang itu singgah. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mulai terbentuklah kebiasaan-kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Baik itu misalkan apa? Hukum-hukum perdagangan, hukum-hukum yang mengurusi apa? Kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat secara organik di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain karena memang juga pengaturan-pengaturan kehidupan juga mulai muncul kesadaran karena mulai adanya imperium atau misalkan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara ya, kayak misalkan Samudra Pasai di Aceh, mulai adanya juga Majapahit, Mataram dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan sedikit demi sedikit kemudian membuat kondisi di Nusantara itu cukup unik gitu kan. Karena dengan kondisi yang ada tatanan kehidupannya itu mulai terbentuk gitu. Terbentuk gitu ya, sebagaimana mungkin tadi di Arab gitu kan. Cuman kalau misalkan di Arab itu kan bisa dihitung ya daerah-daerah yang jadi pusat pertanian itu kan. Kebetulan saya anak pertanian. Jadi memandang Siro dari perspektif pertanian. Asik. Jadi kepake lah ya. Iya. Saya sempat nulis walaupun tidak beres itu. Tapi kalau misalkan ditarik ke Indonesia kan sebenarnya Indonesia negara yang sangat agraris ya, maksudnya. Hanya di Indonesia lah tajri min tahtihal anhar tuh terlihat gitu. Apa tuh artinya? Ada terjemahan di bawah sini ya kan? Apa sih? Taman-taman atau pohon-pohon yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai itu kan kalau di Arab kan nggak terlihat ya. Kan ini salah satu ayat di Quran ya. Tapi kalau di Arab kan nggak mungkin cuma di beberapa tempat ada pohon-pohon yang kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tapi kan itu justru sangat relate dengan di kondisi di Indonesia gitu. Nah, maksud saya adalah bahwa kalau misalkan di Indonesia itu mungkin lebih banyaknya petani, terus juga nelayan-nelayan gitu kan. Nelayan-nelayan dan para pedagang yang pada akhirnya sebenarnya itulah yang membentuk kondisi kultur di masyarakat Nusantara. Belum ada Indonesia waktu itu. Oh, jadi secara hukum juga masih belum bersatu ya, masih parsial aja masing-masing gitu ya. Circle-circlean lah kayaknya. Nah, terus aku pengen nanya, kan ketika sebelum Islam masuk ke Arab itu kan memang banyaknya praktik-praktik penyembah berhala. Nah, itu bagaimana sih kondisinya itu tuh ketika saat itu memang mereka memang mayoritas semua yang tadi dari ibaratnya suku-suku itu memang sudah semuanya memang diinikan untuk awalnya gitu-gitu atau memang berbeda-beda aja gitu kayak kita gitu. Gimana sih? Nah, yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana? Ini yang ini ya? Ini gimana episode berikutnya? Tapi sebenarnya tarikan ke tadi mempengaruhi kondisi sosial juga gitu. Ataupun lebih khusus lagi ya ekonomi gitu. Kalau tadi bicara perdagangan gitu. Ya menariknya tadi kalau Indonesia dengan letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan juga disupport oleh hasil bumi yang bisa dijual Gemah gitu. ripah loh jenawi. Nah, Arab khususnya Mekah ini ya sedikit unik gitu. Dimana gak punya hasil alam sama sekali sebenarnya gitu. Tapi bisa menjadi menjadi orang yang paling menguasai jalur perdagangan gitu. Ya tadi dengan tadi korma. Dari mana mereka? Kalau musim haji korma. Ya selain korma, masa dagang cuma korma doang? Bukan, dari kondisi keagamaan yang ya tadi ya akarnya dari seruan Nabi Ibrahim untuk berhaji kan. Nah, itu dari berbagai tempat artinya dikumpulkan ya semua terkumpul di sana gitu. Pun dengan keistimewaan masyarakat Quraisy ketika itu yang sebagai pengurus Ka'bah gitu. Orang yang Allah amanahi sebagai ya pengelolanya gitu. Yang mendapatkan keistimewaan berupa diperhitungkan gitu. Jadi jalur dagang itu ya tadi sebagaimana disampaikan bahwa Arab itu sejatinya merupakan jalur yang tidak aman gitu. Jalur darat tuh gitu. Karena ya begal di mana-mana gitu. Tapi ya dengan
status masyarakat Quraisy yang tadi gitu diperhitungkan sebagai, karena mereka pun walaupun begal ya tetap berhaji gitu. Maksudnya secara keagamaan tetap mengagungkan Ka'bah, juga syiar-syiarnya gitu. Syiar-syiar yang ya tentu tercampur dengan kejahiliahan gitu. Nah, di sana ya dengan posisi seperti itu ya juga ada leluhur Rasulullah yang namanya Hashim yang mempererat potensi perdagangan itu gitu dengan mengikat perjanjian dengan Romawi dan juga Persia gitu di dua sisi gitu, sehingga ya masyarakat Arab ini yang menjadi penguasa dan juga penentu harga gitu, sehingga ya semua bisa dibilang ya dimonopoli oleh mereka gitu, walaupun dengan kekayaannya ya sosial ketika itu, di antara kemuliaan suatu bangsa itu adalah selain mungkin tadi ada keberanian, tapi juga ada kedermawanan gitu, sehingga harta yang didapatkan hasil monopoli itu pun untuk melayani para jemaah haji juga gitu. Nah itu sih sebenarnya benang merahnya ketika kita bicara kalau tarikannya hari ini gitu kan, Indonesia dengan posisinya sebagai jalur perdagangan tetap kan? Tetap. Masih kan? Masih. Ya sebenarnya ya menarik gitu bahwa ketika Nabi hadir dan mengubah itu semua gitu, ya potensi sebenarnya sangat terbatas gitu kalau dibandingkan dengan Indonesia gitu. Yeah. Tapi ya lesatan kemajuannya bahkan bisa menjadi pesaing peradaban ketika itu, ya itu ya benang merah yang sebenarnya perlu kita renungi gitu. Berarti ada hikmah tersendiri ya di balik Islam itu turun di Jazirah Arab yang sebenarnya tidak diperhitungkan gitu ya. Tidak diperhitungkan. Itu berarti haji juga sebelum Nabi Muhammad datang tuh udah ada ya haji itu ya. Udah ada. Jadi emang dari dulu haji itu udah jadi berarti model pasar iya, gitu ya. Jadi bukan hal yang kayak kalau di kita kan dari situ kan perdagangan kayak gitu nggak sih kayak sekarang gitu kan. Ya, bisa jadi itu kan sebenarnya dalam Islam pun ya mungkin ada yang lebih tahu gitu tentang ayat Quran gitu yang menyinggung tentang haji, dan juga ya tadi ada tetap memperbolehkan ya ada perdagangan di sana gitu. Dan itu sebenarnya hal yang secara fitrah ya jauh-jauh ke Mekah tapi pulang tanpa ada sesuatu yang dibawa ya itu ya capek lah gitu. Sehingga ya itu secara naluriah ya memang ya dimanfaatkan gitu. Tapi ya juga tadi gitu dengan konteks kejahiliahannya ya memang keagamaan ini juga dimanfaatkan gitu, sehingga orang yang datang berhaji itu tidak boleh menggunakan kain ihram kecuali beli di sana gitu, sehingga itu di satu sisi mereka melayani dengan loyalnya gitu, di sisi lain ya tadi ini poin kejahiliannya ya mereka pun memanfaatkan celah-celah keagamaan untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kapitalisme juga ada ya. dari dulu ada ya. Ya. Jadi karena apa ya? Kalau tadi nyinggung cerita soal Nabi Ibrahim, kan cerita waktu Nabi Ibrahim bersama istrinya terus membawa juga Ismail, diperintahkan sama Allah buat datang ke sebuah lembah ya yang sepi, tidak ada apa-apa. Ya bayangin dulu tuh Mekah sesepi itu. Terus kemudian diperintahkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istri dan anaknya gitu. Teh mau gitu nih. Enggak sedih. Sedih kan, kebayang tuh sedih, sepi gitu Nggak kan. sanggup. Surga. Ya iya sih, tapi berat ya. Berat sekali. Terus kemudian berawal dari titik ini, akhirnya kemudian lembah yang kosong tadi justru malah berubah jadi satu kota, dan di sana pun muncul air Zam-Zam sebagai sumber kehidupan, termasuk juga dibangunlah Ka'bah dari sejak awal, dan ternyata syariatnya Nabi Ibrahim itulah yang kemudian membuka keberkahan dari kota Mekah kan gitu. Dimana
setelah itu semua keturunan Nabi Ibrahim itu disyariatkan untuk ngumpul di Ka'bah itu kan. Otomatis itulah yang membuat traffic umat di Jazirah Arab itu selalu lewat ke Ka'bah gitu kan. Selalu lewat ke Ka'bah. Otomatis kan di sana tuh menyebabkan Mekah menjadi titik berkumpulnya orang-orang se-Jazirah Arab. Ketika itu berkumpul, pasti kan akan ada transaksi, akan ada interaksi gitu kan. Yang mana salah satu kemampuannya orang-orang Quraisy sampai bisa memimpin atau jadi trendsetternya Arab waktu itulah, yaitu punya kemampuan untuk berdagang kan. Makanya di Quran surah Quraisy itu kan diceritakan rihlatus syita'i wasyaib gitu kan, tentang rihlahnya orang-orang Quraisy ke Syam, ke Yaman gitu, bolak-balik. Jadi dalam setahun itu pasti ada tripnya gitu. Satu kali ke Yaman, terus ke Syam. Syam tuh apa bang hari ini? Syam tuh Palestina, Yordan, terus apa lagi Kang? Lebanon ya, itu maksudnya Syam gitu kan, dan juga Yaman gitu kan. Karena kan sebenarnya mungkin nanti editor ditampilkan peta. Betul kan, kayak kan sebenarnya Arab itu kayak dilewat sama Romawi kan. Waktu itu ada negara yang gede teh. Jadi kalau sekarang mungkin negara gedenya adalah Cina dan Amerika misalkan. Dan dulu juga ada negara gedenya namanya Romawi di Eropa sama Persia. Tapi Arab ini gak diperhitungkan gitu. Apa sih Arab gitu? Orang di dalamnya begal, orang di dalamnya orang-orang Baduy gitu. Domba garing gitu. Narik naon gitu. Makanya Romawi itu melewati Arab Pertengahan terus langsung ke Yaman justru karena di sana daerah yang cukup subur kalau tadi kata Kang Widi gitu kan. Jadi kayak tidak pernah diperhitungkan, cuman karena setelah itu jadi jalur penghubung antara Yaman dengan Syam, akhirnya Mekah itu hidup gitu kan. Kayak gitu sih. Nah kalau Indonesia kan Indonesia juga diapit Cina sama Amerika. Gitu kan. Perang dagangnya gitu. Konteksnya dulu ya berarti. Oh, sekarang aja. Nggak sekarang. Sekarang juga oke. Oke. Ya pada waktunya sampai sekarang sih Indonesia masih diperhitungkan ya, maksudnya jadi apa? Jadi satu titik yang diupayakan menjadi bagian atau bisa dikontrol oleh dua imperium hari ini ya, maksudnya Cina ataupun juga Amerika dalam tanda kutip gitu kan. Ya terbukti terkait dengan pembukaan akses ke selat-selat di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan kita ceritakan tadi perumpamaannya adalah perempatan Kiara Condongnya gitu kan. Nah itu yang nggak tahu perempatan Kiara Condong boleh nanti search ya. Tuh perempatan terlama di dunia. Sampai kolot di situ ya nungguin lampu hijau. Itu masih terus diperhitungkan karena sampai sekarang tidak ada jalur lain untuk menghubungkan wilayah barat, wilayah timur ya, kecuali dengan melewati selat-selat di Indonesia gitu kan. Perdagangan utama kan lewat sana ya. Makanya kan dihitung tuh dalam total transaksi atau misalkan jalur perdagangan itu 30% sampai 40% transaksi dunia itu atau jalur perdagangan itu pasti melewati Selat Malaka, Selat Sunda ataupun juga selat di Lombok atau Laut Banda dan sebagainya. Karena kan banyak celah-celah di Indonesia tuh ya. Ya sebenarnya kalau misalkan Indonesia punya kuasa untuk ulah lewat kadieu gitu. Tidak boleh lewat sini gitu. Kecuali mayar gitu Ya, kecuali mayar gitu. Nah, tapi pertanyaannya nahan can wae gitu. Ya kan kalau bicara tadi Arab sebelum Islam, Quraisy menguasai gitu. Quraisy menguasai. Dan setelah Islam ya negara Islam gitu. Madinah gitu. Ya negara yang bangun oleh Rasulullah gitu. Itu kan jadi bisa dibilang nih penguasanya lah gitu. Nah, gini sehari ini itu kan bahkan dari jahiliyah ke Islam itu ya di Madinah hanya 10 tahun aja gitu. Yeah. Ini Indonesia 80 tahun. Gimana nih? Nah, sejarah Indonesia gimana nih? Kok bisa pemilik jalur perdagangan, kemudian hasil buminya kuat juga, tapi
kemana? Ini mah nanya aja. Iya, ini juga emang bahasa-bahasa tongkrongan sih sebenarnya. Kenapa sampai saat ini ya? Berapa? Iya, itu cukup menarik dan sangat panjang. Kita Menuntut untuk ada episode 2 berarti gitu. Ini sangat Ini- kompleks ini. tiba-tiba membahas politik tapi tidak apa-apa. Ya, karena kita zone politikon teman-teman, jadi ya kita bahas politik ya, karena kita juga makhluk politik, pasti tidak bisa dipisahkan dari politik. Itu satu hal yang sangat-sangat sangat-sangat membingungkan sejak kemudian negara Indonesia yang punya kedaulatan ya. Karena kalau misalkan berkaca dari Madinah itu kan jadi sebuah negara dan punya kedaulatan kan. Otomatis konsekuensi dari punya kedaulatan adalah dia bisa menentukan arah sendiri.